Plak! Tamparan itu mendarat tepat di pipiku, di depan semua tamu pesta kenaikan jabatanku sendiri. Suamiku menatapku penuh amarah. Perempuan gak tahu diri, bentaknya. Sedangkan keluarganya tertawa. Iya, mereka benar-benar tertawa saat aku dipermalukan di depan banyak orang. Padahal selama ini, akulah yang diam-diam membayar semua utang keluarga mereka. Aku menahan air mata sambil memegang pipiku yang panas. Lalu perlahan, aku mengambil handphone dan membuat satu panggilan telepon. Pak, berhentiin semua bantuan untuk keluarga suami saya malam ini juga. Detik berikutnya, suamiku langsung pucat. Dan pesta mewah itu berubah jadi malam paling memalukan dalam hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Dan buat kalian yang lagi nonton malam ini, coba tulis di komentar kalian nonton dari kota mana ya Hati Merah 2. Karena cerita kali ini bakal bikin emosi dari awal sampai akhir. Aku menangis diam-diam setelah naik jabatan. Hari itu seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupku. Setelah bertahun-tahun kerja lembur, pulang malam, dimarahi atasan, menangis diam-diam di toilet kantor. Akhirnya, aku resmi naik jabatan. Bukan jabatan kecil, tapi posisi yang selama ini benar-benar kuperjuangkan mati-matian. Saat atasanku mengumumkan namaku di ruang meeting, semua orang langsung tepuk tangan. Selamat ya, kamu pantas dapat posisi ini. Akhirnya kerja kerasmu terbayar. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Karena jujur, aku benar-benar berjuang dari bawah. Aku bukan anak orang kaya. Bukan perempuan yang punya koneksi. Aku cuma perempuan biasa yang terlalu takut hidup miskin lagi. Makanya aku kerja seperti orang kesetanan. Dan malam itu, aku cuma ingin pulang dan memeluk suamiku. Aku ingin dia bangga padaku. Aku ingin sekali saja mendengar, "Aku bangga punya istri seperti kamu." Cuma itu. Sepanjang perjalanan pulang, aku tersenyum sendiri di atas mobil kantor. Bahkan aku sempat mampir beli makanan favorit suamiku. Aku juga membeli kue kecil. Murahan sih, tapi aku ingin merayakan hari itu bersama keluarga kecilku. Karena selama ini, aku selalu menganggap semua perjuanganku juga untuk mereka. Begitu sampai rumah, aku langsung masuk sambil tersenyum. "Mas." Suaraku terdengar ceria sekali. Aku naik jabatan. Aku menunggu reaksinya. Menunggu dia tersenyum. Atau minimal memelukku. Tapi yang kudapat justru tatapan dingin. Suamiku duduk di sofa sambil memainkan handphone. Lalu berkata datar, "Jam berapa ini?" Seketika, senyumku langsung hilang. Aku melirik jam dinding. Jam 8:30 malam. Aku langsung mendekat pelan. Tadi meeting tambahan. Belum selesai aku bicara, ibu mertuaku tiba-tiba keluar dari dapur sambil menghela napas keras. Nggak kaget. Tatapannya langsung menusuk ke arahku. Perempuan karir sekarang pulangnya makin malam. Dadaku langsung nggak enak, tapi aku masih mencoba tersenyum. Aku mengangkat kotak makanan yang kubeli. Aku bawain makanan kesukaan Mas. Tapi suamiku bahkan gak melihat makanan itu. Dia malah berdiri sambil berkata pelan, "Rumah ini bukan hotel." Brak. Kalimat itu langsung menghantam dadaku. Karena aku pulang terlambat bukan buat main-main. Aku kerja. Aku cari uang. Bahkan sebagian besar kebutuhan rumah kami juga dari gajiku. Aku membayar cicilan mobil. Aku membantu listrik. Aku membantu kebutuhan ibu mertuaku. Tapi malam itu, aku diperlakukan seperti perempuan yang keluyuran gak jelas.
Aku mencoba tetap tenang. Aku cuma lembur, Mas. Tapi ibu mertuaku langsung memotong sambil tertawa sinis. Lembur apa, cari perhatian laki-laki kantor? Tanganku langsung dingin. Air mataku mulai naik. Karena tuduhan itu terlalu menyakitkan. Aku bekerja sampai sakit demi keluarga ini. Tapi yang kudapat malah hinaan. Dan yang paling menghancurkan, suamiku cuma diam. Dia tidak membelaku sedikit pun. Aku menatapnya lama. Berharap. Sekali saja dia bilang ibunya salah. Tapi tidak. Dia malah berkata pelan, "Kamu sekarang berubah." Air mataku langsung jatuh. Karena aku benar-benar nggak mengerti. Berubah bagaimana? Aku tetap perempuan yang sama. Aku tetap bangun pagi menyiapkan sarapan. Aku tetap mencuci baju sendiri. Aku tetap mengurus rumah walaupun capek kerja. Tapi hanya karena karierku naik, mereka mulai melihatku seperti ancaman. Aku perlahan duduk di meja makan sambil menahan tangis. Kue kecil yang tadi kubeli sekarang terasa menyedihkan. Lilin kecil di atasnya bahkan belum sempat kunyalahkan. Aku tersenyum kecil pahit. Lucu ya? Di kantor aku dihargai setinggi itu. Tapi di rumah sendiri, aku bahkan tidak dianggap. Ibu mertuaku kembali bicara sambil melipat tangan di dada. Perempuan kalau terlalu sukses biasanya lupa kodrat. Dadaku makin sesak. Karena kalimat itu sering sekali dipakai untuk menghancurkan perempuan yang sedang berusaha berkembang. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Lalu berkata pelan sambil menahan tangis. "Aku kerja juga buat keluarga ini, Bu." Dan jawaban ibu mertuaku malam itu langsung membuat seluruh tubuhku gemetar. Kami nggak butuh uang dari perempuan yang mulai melawan suami. Seketika, air mataku langsung jatuh deras. Karena ironisnya, bulan lalu saat suamiku terlambat gajian, akulah yang membayar semua kebutuhan rumah ini. Aku, perempuan yang sekarang dianggap durhaka hanya karena pulang malam demi bekerja. Aku akhirnya berdiri pelan, lalu membawa kue kecil itu masuk kamar. Dan begitu pintu tertutup, aku langsung menangis sendirian sambil memeluk kotak kue yang belum sempat dipotong. Karena malam itu, aku baru sadar. Kadang perempuan tidak hancur karena lelah bekerja. Tapi karena pulang ke rumah yang tidak pernah menghargai perjuangannya. Suamiku mulai tidak suka aku pulang lebih malam. Sejak malam kenaikan jabatan itu, suasana rumah berubah jadi dingin. Sangat dingin. Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin suamiku cuma capek. Mungkin ibu mertuaku cuma sedang bad mood. Aku terus mencoba memahami mereka. Karena selama ini, aku selalu percaya rumah tangga harus dipertahankan. Walaupun salah satu pihak terus terluka. Pagi harinya aku bangun lebih awal seperti biasa. Walaupun semalam aku menangis sampai hampir subuh. Aku tetap masuk dapur. Tetap memasak sarapan. Tetap menyiapkan kopi kesukaan suamiku. Karena sejujurnya, aku masih berharap semuanya bisa kembali normal. Aku menata makanan di meja sambil menahan kantuk. Dan beberapa menit kemudian, suamiku keluar kamar. Wajahnya masih dingin. Aku mencoba tersenyum. "Mas, sarapannya udah siap." Dia cuma duduk tanpa menatapku. Lalu berkata datar, "Nanti malam pulang jam berapa lagi?" Dadaku langsung gak enak. Aku mencoba menjawab pelan. "Belum tahu. Soalnya sekarang tanggung jawab aku lebih banyak." Sendok di tangannya langsung diletakkan cukup keras. "Brak, aku udah bilang." Tatapannya tajam sekali sekarang. Aku nggak suka istri pulang malam. Aku langsung terdiam. Karena nada suaranya bukan lagi sekadar kesal, tapi seperti orang yang mulai membenciku. Padahal dulu, waktu kami baru menikah, dia selalu bilang bangga punya istri pekerja keras. Dia bahkan sering mengantarku kerja sambil bercanda. Tapi sekarang, karierku yang naik justru membuatnya berubah. Aku menarik napas pelan.
Aku kerja buat masa depan kita, Mas. Dan detik berikutnya, ibu mertuaku kembali ikut bicara dari dapur. Alasan. Suaranya sinis sekali. Perempuan kalau udah ngerasa punya jabatan. Beliau menatapku dari jauh. Mulai susah diatur. Air mukaku langsung panas. Karena setiap hari, aku mulai merasa seperti musuh di rumah ini. Aku akhirnya berangkat kerja dengan hati hancur. Di mobil, aku menangis diam-diam lagi. Karena jujur, aku capek. Capek harus terus jadi perempuan kuat. Padahal aku juga ingin dimengerti. Hari itu di kantor sebenarnya sangat sibuk. Ucapan selamat terus berdatangan. Banyak rekan kerja memujiku. Atasanku bahkan bilang, "Kamu contoh perempuan hebat." Aku tersenyum sambil mengangguk. Tapi jauh di dalam hati, aku malah merasa kosong. Karena penghargaan paling ingin kudapat justru dari rumahku sendiri. Dan aku tidak mendapatkannya. Sore harinya, aku benar-benar terjebak lembur. Ada revisi laporan besar yang harus selesai malam itu juga. Aku bahkan tidak sempat makan. Jam di komputer terus bergerak. 8 malam. Lalu setengah 9. Dan tepat saat aku baru selesai mengetik laporan terakhir, handphoneku berbunyi. Nama suamiku muncul. Aku langsung buru-buru mengangkat. "Halo, Mas." Tapi suara di seberang langsung membentak. "Kamu di mana?" Aku langsung kaget. "Di kantor?" Dan jawaban berikutnya langsung membuat dadaku sesak. Perempuan normal nggak pulang malam tiap hari. Air mataku langsung naik. Karena aku benar-benar sedang bekerja. Bukan jalan-jalan. Bukan selingkuh. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Aku lagi lembur. Tapi dia malah tertawa sinis. Atau lagi sama laki-laki kantor. Seketika, seluruh tubuhku langsung dingin. Karena tuduhan itu terlalu kejam. Dan yang paling menyakitkan, dia mengucapkannya tanpa ragu sedikit pun. Aku menahan tangis sambil melihat rekan-rekan kerja mulai melirikku. Malu sekali rasanya. Aku akhirnya berkata pelan, "Mas, jangan ngomong gitu." Tapi dia malah membentak lebih keras. "Pulang sekarang." Telepon langsung dimatikan. Dan malam itu, aku duduk sendirian di meja kantor sambil menangis. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa kesuksesanku mulai menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Aku akhirnya pulang hampir jam 9 malam. Begitu membuka pintu rumah, suasana langsung sunyi. Lampu ruang tamu masih menyala. Suamiku duduk di sofa sambil menungguku. Tatapannya tajam. Sedangkan ibu mertuaku duduk di sebelahnya sambil melipat tangan. Aku langsung merasa seperti terdakwa. Belum sempat aku bicara, ibu mertuaku langsung berkata, "Nah, pulang juga." Beliau melirik jam dinding. Perempuan baik-baik nggak keluyuran malam. Air mataku langsung naik lagi. Aku melepas sepatu pelan sambil menahan sesak. "Aku kerja, Bu." Tapi suamiku tiba-tiba berdiri. Lalu berkata dengan suara rendah yang dingin sekali, "Aku mulai nyesel izinin kamu terlalu bebas." Brak. Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku gemetar. Karena tiba-tiba, aku merasa bukan istri. Aku seperti tahanan di rumah sendiri. Ibu mertuaku menyebut aku istri durhaka karena sibuk kerja. Malam setelah suamiku mengatakan dia menyesal memberiku terlalu banyak kebebasan. Aku tidak tidur sama sekali. Aku duduk sendirian di pinggir kasur sambil menahan tangis. Sedangkan suamiku tidur membelakangiku tanpa bicara apapun lagi. Dan jujur, itu lebih sakit daripada bentakan. Karena diamnya sekarang terasa penuh kebencian. Aku menatap langit-langit kamar dengan dada sesak. Pikiranku terus bertanya satu hal. Apa salahku sebenarnya? Aku tidak pernah mabuk. Tidak pernah selingkuh. Tidak pernah meninggalkan rumah berhari-hari. Aku cuma bekerja. Bekerja demi keluarga ini. Tapi kenapa aku diperlakukan seperti perempuan yang membawa aib?
Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak. Tapi seperti biasa, aku tetap masuk dapur. Tetap memasak. Tetap menyiapkan semua kebutuhan rumah. Karena walaupun hatiku hancur, aku masih mencoba jadi istri yang baik. Saat aku sedang menggoreng telur, ibu mertuaku tiba-tiba masuk dapur. Beliau berdiri sambil melihatku dari atas sampai bawah. Lalu berkata pelan, "Perempuan kalau udah sibuk kerja biasanya rumah mulai berantakan." Tanganku langsung berhenti bergerak. Karena jelas sekali, itu sindiran buatku. Padahal rumah masih bersih. Baju suamiku masih kusetrika sendiri. Makanan tetap kumasak tiap pagi. Tapi tetap saja, aku selalu salah. Aku mencoba tersenyum kecil. "Nanti aku bersihin lagi, Bu." Tapi beliau malah tertawa kecil sinis. Yang dibersihin bukan rumah aja. Dadaku langsung gak enak. Beliau melanjutkan sambil melipat tangan. "Hati perempuan juga harus dijaga." Aku mulai menggigit bibir menahan emosi. Karena aku tahu arah pembicaraan ini. Dan benar saja. Jangan mentang-mentang sekarang punya jabatan. Tatapannya tajam sekali. Jadi lupa kewajiban sebagai istri. Air mataku mulai naik lagi. Karena semua pengorbananku seperti tidak pernah dianggap. Aku menahan diri lalu berkata pelan, "Aku tetap ngurus rumah, Bu." Dan jawaban beliau langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Ngurus rumah tapi pulang malam terus. Beliau menghela napas kasar. Orang luar juga bakal ngomong macam-macam. Brak. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Karena akhirnya, aku sadar. Mereka lebih takut omongan tetangga daripada memikirkan perasaanku sendiri. Aku mencoba menjelaskan lagi. Pekerjaan aku sekarang memang lebih berat. Tapi ibu mertuaku langsung memotong keras. Perempuan gak usah terlalu tinggi karirnya. Suasana dapur langsung sunyi. Minyak goreng masih berbunyi kecil di atas kompor. Tapi dadaku terasa jauh lebih panas. Beliau menatapku tajam sambil berkata, "Kalau suami sampai nggak nyaman, itu namanya istri durhaka." Air mataku langsung jatuh. Karena kata itu terlalu berat. Durhaka. Padahal aku bekerja sampai badan sakit demi rumah ini. Aku membayar cicilan saat ekonomi kami sulit. Aku membantu kebutuhan mereka tanpa pernah mengungkit. Tapi sekarang, aku disebut durhaka hanya karena pulang malam dari kantor. Aku langsung mematikan kompor pelan. Karena tanganku mulai gemetar. Dan tepat saat itu, suamiku masuk ke dapur. Aku langsung menatapnya. Berharap. Sekali saja dia bilang ibunya keterlaluan. Tapi tidak. Dia malah duduk sambil berkata dingin, "Mama nggak salah." Seketika, hatiku benar-benar terasa runtuh. Karena sekarang, aku sadar aku sedang melawan dua orang sekaligus di rumah ini. Air mataku jatuh makin deras. Aku menatap suamiku tak percaya. "Kamu juga mikir aku durhaka?" Dia menghela napas panjang seperti lelah menghadapiku. "Aku cuma pengen punya istri yang normal." Normal. Kata itu lagi. Jadi perempuan yang bekerja keras dianggap tidak normal? Aku tertawa kecil sambil menangis. Karena lucu sekali, waktu ekonomi rumah tangga kami sulit, gajiku terasa normal-normal saja buat mereka. Tapi saat karierku naik, aku mendadak dianggap ancaman. Ibu mertuaku kembali bicara sambil menggeleng pelan. "Makanya dari dulu mama nggak suka perempuan terlalu ambisius." Aku langsung menunduk. Karena kalau aku terus melihat mereka, aku takut benar-benar hancur. Dan kalimat berikutnya, akhirnya membuat sesuatu dalam diriku mulai retak perlahan. Perempuan sukses biasanya susah tunduk sama suami. Seketika, aku sadar. Mereka bukan takut kehilangan aku. Mereka takut kehilangan kendali atas diriku. Aku tetap membiayai rumah walau terus dihina. Setelah pagi itu,
Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi tempat pulang. Semua terasa dingin, penuh tatapan sinis, penuh kalimat yang diam-diam melukai. Tapi anehnya, aku masih tetap bertahan, karena aku terlalu mencintai suamiku. Dan mungkin, itulah kesalahan terbesar perempuan seperti aku. Terlalu kuat bertahan sampai lupa menjaga hatinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan makin berat. Aku tetap bekerja seperti biasa. Pulang malam, lembur, meeting, target. Dan setiap kali aku sampai rumah, yang menyambut bukan rasa rindu, tapi sindiran. Jam segini baru pulang. Masak istri lebih sibuk dari suami. Perempuan kalau kebanyakan uang biasanya mulai lupa diri. Kalimat-kalimat itu terus datang setiap hari. Dan semuanya perlahan menghancurkan mentalku. Tapi walaupun begitu, aku tetap diam. Karena aku masih berpikir semuanya akan membaik. Sampai suatu malam, aku pulang dalam keadaan benar-benar capek. Kepalaku sakit. Perutku belum diisi sejak siang. Aku bahkan hampir pingsan di kantor tadi karena terlalu lelah. Tapi begitu membuka pintu rumah, aku langsung mendengar suara ibu mertuaku mengeluh di ruang tamu. Listrik bulan ini mahal banget. Beliau melirikku tajam. AC nyala terus karena ada orang yang sekarang sok sibuk kerja. Dadaku langsung sesak lagi. Padahal, tagihan listrik itu juga kubayar. Aku melepas sepatu pelan sambil menahan lelah. Lalu suamiku tiba-tiba berkata tanpa menatapku, "Besok cicilan mobil jatuh tempo." Aku mengangguk kecil. "Nanti aku transfer." Dan detik berikutnya, ibu mertuaku langsung tertawa kecil sinis. "Nah itu." Beliau menatap anaknya. "Makanya laki-laki jangan mau ditanggung istri." Seketika, tanganku langsung dingin. Karena lucunya, selama ini mereka menikmati uangku. Tapi di saat yang sama, mereka juga merendahkanku karena bekerja. Aku mencoba tetap tenang. "Aku ikhlas bantu rumah ini, Bu." Dan jawaban beliau langsung membuat air mataku naik lagi. "Perempuan jangan merasa hebat cuma karena bisa bayar." Brak. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Karena semua pengorbananku benar-benar dianggap tidak ada. Aku akhirnya masuk kamar tanpa bicara lagi. Dan begitu pintu tertutup, aku langsung menangis. Tangisku pecah malam itu. Karena aku benar-benar capek. Capek jadi tempat semua tuntutan. Capek jadi mesin uang yang tetap disalahkan walaupun membantu semuanya. Aku membuka aplikasi mobile banking pelan. Lalu mulai mentransfer uang cicilan mobil, uang listrik, uang belanja rumah, bahkan uang kebutuhan ibu mertuaku. Totalnya hampir setengah gajiku bulan itu. Tanganku gemetar saat melihat angka di layar. Karena lucunya, aku rela melakukan semua itu demi keluarga. Tapi di rumah ini, aku tetap dianggap istri buruk. Air mataku jatuh di atas handphone. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati. Kalau suatu hari aku berhenti membantu, apa mereka masih akan memperlakukanku seperti ini? Besok paginya, aku bangun dengan mata sembab. Tapi lagi-lagi, aku tetap masuk dapur. Tetap memasak. Karena aku masih mencoba menjadi baik walaupun terus disakiti. Saat aku sedang menuang teh, aku mendengar ibu mertuaku berbicara dengan tetangga di depan rumah. Dan kalimat berikutnya langsung membuat kakiku lemas. "Sekarang menantuku sibuk banget kerja." Beliau tertawa kecil. "Perempuan kalau udah punya jabatan biasanya susah diatur." Tetangganya langsung menyahut, "Wah, hati-hati, Bu. Jangan sampai suaminya kalah." Mereka tertawa bersama. Sedangkan aku berdiri diam di balik pintu dapur sambil menahan tangis. Karena ternyata, aku sedang dijadikan bahan omongan di luar rumah juga. Dan yang paling menyakitkan, suamiku mendengar semua itu. Tapi dia cuma diam. Tidak membelaku. Tidak menghentikan ibunya.
tidak melakukan apapun. Seketika, aku mulai sadar sesuatu. Mungkin selama ini, aku bukan dianggap pasangan. Aku cuma dianggap perempuan yang wajib memberi tanpa boleh berkembang lebih tinggi dari suaminya. Suamiku mulai malu karena gajiku lebih besar. Hari-hari setelah itu terasa makin berat. Aku mulai merasa berjalan di atas pecahan kaca di rumah sendiri. Salah bicara sedikit, suasana langsung dingin. Pulang terlambat sedikit, aku langsung dicurigai. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai melihat perubahan besar di wajah suamiku. Dia bukan cuma marah, dia mulai malu padaku. Semua bermula saat malam itu perusahaan tempatku bekerja mengadakan makan malam kecil untuk merayakan kenaikan jabatanku. Acara sederhana sebenarnya. Cuma makan bersama tim dan pasangan masing-masing. Aku awalnya ragu mengajak suamiku, karena hubungan kami sedang buruk. Tapi atasanku terus berkata, "Ajak suami kamu ya. Kami pengen kenal." Aku akhirnya memberanikan diri bicara ke suamiku malam itu. "Mas." Aku duduk pelan di sampingnya. Minggu depan ada acara kantor. Dia masih fokus pada handphone. Aku harus datang sama pasangan. Suasana langsung hening beberapa detik. Lalu dia bertanya tanpa menatapku. "Acara buat pamer jabatan?" Dadaku langsung terasa nggak enak. Aku menggigit bibir pelan. "Bukan gitu." Tapi dia malah tertawa kecil sinis. "Sekarang kamu senang ya dipuji-puji orang kantor?" Seketika, aku langsung diam. Karena omongan itu terdengar penuh iri. Dan jujur, itu pertama kalinya aku melihat suamiku seperti sedang bersaing denganku. Aku mencoba tersenyum kecil. "Aku cuma pengen Mas datang." Dan jawaban berikutnya langsung membuat dadaku sesak. "Buat apa?" Dia akhirnya menatapku. Tatapannya dingin sekali. "Biar semua orang lihat suami kamu kalah sukses." Brak. Kalimat itu benar-benar menghantamku. Karena akhirnya, dia mengakuinya sendiri. Masalahnya bukan soal aku pulang malam. Bukan soal rumah. Tapi karena sekarang, gajiku lebih besar darinya. Aku menahan tangis cepat. Karena selama ini, aku tidak pernah sekalipun merendahkan penghasilannya. Tidak pernah. Aku tetap menghormatinya sebagai suami. Aku tetap menyerahkan keputusan rumah tangga padanya. Aku bahkan sengaja tidak pernah membahas soal uang di depan keluarganya. Tapi ternyata, harga dirinya tetap terluka hanya karena aku berkembang. Aku menarik napas panjang. Aku nggak pernah nganggep Mas kalah. Dan detik berikutnya, suamiku langsung berdiri. "Karena kamu nggak ada di posisi aku." Suaranya keras sekali. Aku sampai kaget. Ibu mertuaku langsung keluar kamar mendengar bentakan itu. "Ada apa?" Suamiku tertawa kecil pahit sambil menunjukku. "Istri hebat ini sekarang penghasilannya lebih gede dari aku." Seketika, tatapan ibu mertuaku langsung berubah. Beliau menatapku lama. Lalu berkata pelan, "Pantes sekarang mulai berani." Air mataku langsung naik lagi. Karena bahkan keberhasilanku langsung dianggap ancaman. Aku buru-buru menggeleng. Aku nggak pernah merasa lebih tinggi. Tapi ibu mertuaku malah memotong tajam. Perempuan kalau uangnya lebih banyak biasanya mulai nggak hormat sama suami. Dadaku benar-benar terasa penuh sesak sekarang. Karena semua perjuanganku dipelintir jadi kesombongan. Padahal aku bekerja mati-matian justru supaya kami bisa hidup lebih baik. Suamiku berjalan mondar-mandir sambil emosi. Aku capek jadi bahan omongan keluarga. Tanganku langsung dingin. "Maksudnya?" Dia menatapku tajam. "Semua orang sekarang ngomongin kamu. Katanya istri aku lebih sukses." Air mataku jatuh perlahan. Karena ternyata, laki-laki yang paling aku cintai sekarang malu melihat istrinya berkembang. Dan kalimat berikutnya, akhirnya membuat sesuatu dalam diriku mulai patah.
Aku ngerasa nggak dianggap laki-laki di rumah ini. Seketika, aku langsung menangis. Karena aku tidak pernah berniat mengambil perannya. Tidak pernah. Aku cuma ingin membantu. Aku cuma ingin kami hidup lebih nyaman. Tapi ternyata, kesuksesanku membuatnya merasa kecil. Ibu mertuaku lalu duduk di sebelah anaknya sambil berkata pelan. Makanya mama bilang, beliau menatapku dingin. Perempuan gak usah terlalu tinggi karirnya. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena lucu sekali, saat ekonomi sulit, mereka butuh penghasilanku. Tapi saat aku berhasil, mereka mulai membenciku. Aku akhirnya berdiri pelan, lalu berkata dengan suara gemetar, "Kalau keberhasilan aku bikin kalian malu." Air mataku jatuh lagi. Mungkin aku memang gak pernah benar-benar dianggap keluarga di rumah ini. Ruangan langsung sunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku tidak lagi menatapku sebagai pasangan, tapi sebagai saingan. Aku dipaksa berhenti kerja tepat saat karierku naik. Sejak malam suamiku mengatakan dia merasa kalah dariku. Rumah kami berubah seperti medan perang dingin. Tidak ada lagi obrolan hangat. Tidak ada lagi candaan kecil sebelum tidur. Yang ada cuma tatapan tajam, sindiran, dan suasana sesak yang membuatku takut pulang. Tapi walaupun begitu, aku tetap berusaha jadi istri yang baik. Aku masih bangun pagi menyiapkan sarapan. Masih mencuci bajunya sendiri. Masih mengurus semua kebutuhan rumah walaupun tubuhku mulai kelelahan. Karena jujur, aku masih berharap semuanya bisa membaik. Sampai malam itu datang. Malam yang benar-benar mengubah semuanya. Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Jam 6 sore aku sudah sampai rumah. Aku bahkan sengaja membeli ayam goreng kesukaan suamiku supaya suasana sedikit membaik. Tapi begitu membuka pintu, aku langsung merasa ada yang aneh. Suamiku duduk di ruang tamu bersama ibu mertuaku. Wajah mereka serius sekali. Tidak ada yang menyapaku. Dadaku langsung gak enak. Aku mencoba tersenyum kecil. Aku bawain makan. Tapi suamiku langsung berkata dingin, "Duduk." Seketika, jantungku langsung berdegup keras. Aku duduk pelan sambil menggenggam kantong makanan erat. Dan beberapa detik kemudian, suamiku akhirnya bicara, "Kamu resign." Brak. Kalimat itu langsung membuat kepalaku kosong. Aku menatapnya tak percaya. "Apa?" Dia menghela napas panjang. "Aku nggak mau kamu kerja lagi." Tanganku langsung dingin. Karena aku benar-benar nggak menyangka dia akan mengatakan itu. Aku mencoba tertawa kecil karena mengira dia bercanda. Tapi wajahnya tetap dingin. Dan aku langsung sadar. Dia serius. "Aku baru naik jabatan, Mas." Suaraku mulai gemetar. Aku nggak mungkin resign sekarang. Belum selesai aku bicara, ibu mertuaku langsung menyahut cepat. "Nah tuh." Beliau melipat tangan di dada. Jabatan lebih penting daripada suami. Air mataku langsung naik lagi. Karena lagi-lagi, semua omonganku dipelintir seolah aku perempuan egois. Aku buru-buru menggeleng. "Bukan gitu, Bu." Tapi suamiku langsung berdiri. "Aku capek." Bentakannya membuatku kaget. Dia berjalan mondar-mandir sambil emosi. "Aku capek, istriku lebih sibuk sama kantor daripada rumah." Dadaku makin sesak. Karena semua itu tidak adil. Aku tetap mengurus rumah. Tetap memasak. Tetap membantu ekonomi keluarga. Tapi semua pengorbananku seperti tidak pernah terlihat. Aku menahan tangis lalu berkata pelan, "Aku kerja juga buat kita." Dan jawaban suamiku malam itu benar-benar membuat seluruh tubuhku gemetar. "Aku nggak butuh uang kamu." Brak. Air mataku langsung jatuh deras. Karena ironisnya, bulan lalu saat cicilan menumpuk, dialah yang meminta bantuanku. Saat ibunya sakit,
Akulah yang membayar rumah sakit. Saat ekonomi rumah tangga kami goyah, gajiku terasa sangat dibutuhkan. Tapi sekarang, uangku dianggap hina hanya karena membuatku berkembang. Aku menatapnya sambil menangis. Kalau aku berhenti kerja, suaraku pecah. Kita mau bayar semuanya pakai apa? Dan detik berikutnya, ibu mertuaku langsung menjawab ketus. Laki-laki itu pemimpin. Beliau menatapku dingin. Biar anak saya aja yang cari nafkah. Aku hampir tertawa sambil menangis. Karena lucunya, selama ini sebagian besar kebutuhan rumah justru dari penghasilanku. Tapi harga diri mereka terlalu tinggi untuk mengakuinya. Suamiku lalu mendekat. Tatapannya dingin sekali sekarang. Aku kasih waktu sampai akhir bulan. Tanganku langsung gemetar. Apa? Resign. Suaranya rendah tapi tajam. Atau pilih kerjaan kamu. Seketika, dadaku langsung seperti dihantam batu besar. Karena aku tahu, ini bukan lagi permintaan. Ini ancaman. Air mataku jatuh makin deras. Karena laki-laki yang dulu mendukung semua mimpiku, sekarang memaksaku membunuh semuanya demi egonya sendiri. Aku menutup wajah sambil menangis. Dan kalimat berikutnya, akhirnya benar-benar menghancurkan hatiku malam itu. Aku lebih rela punya istri biasa. Suamiku menatapku tajam. Daripada istri sukses tapi bikin suami merasa nggak berguna. Ruangan langsung sunyi. Sedangkan aku, akhirnya sadar satu hal paling menyakitkan. Kadang perempuan tidak dihancurkan karena gagal. Tapi karena terlalu berhasil di dunia yang tidak siap melihat perempuan berkembang lebih tinggi dari laki-laki di sekitarnya. Pesta kenaikan jabatanku berubah jadi neraka. Malam pesta itu akhirnya datang. Malam yang seharusnya jadi malam paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi justru berubah jadi luka yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Seharian aku gelisah di kantor. Tanganku dingin sejak pagi. Karena setelah ancaman suamiku soal resign kemarin, hubungan kami benar-benar memburuk. Kami hampir tidak bicara. Dan jujur, aku sebenarnya tidak ingin datang ke pesta itu lagi. Aku capek. Capek terus merasa bersalah hanya karena berhasil. Tapi atasanku memaksaku hadir. Ini pencapaian besar buat kamu. Kamu harus datang. Aku akhirnya mengangguk pelan. Walaupun di dalam hati, aku takut malam itu akan jadi masalah lagi di rumah. Sore harinya aku pulang lebih cepat. Aku mencoba berdandan sederhana. Tidak berlebihan. Aku bahkan memilih dress hitam polos yang paling biasa supaya suamiku tidak merasa aku ingin pamer. Tapi saat aku keluar kamar, tatapan ibu mertuaku langsung membuat dadaku sesak. Wah! Beliau tersenyum tipis sinis. Sekarang dandan banget kalau acara kantor. Aku langsung menunduk. Karena bahkan caraku berpakaian sekarang selalu salah di mata mereka. Suamiku keluar beberapa menit kemudian. Memakai kemeja hitam. Wajahnya dingin. Tidak ada senyum. Tidak ada pujian. Tidak ada tatapan bangga. Dan sepanjang perjalanan menuju hotel, kami cuma diam. Sunyi sekali. Aku duduk sambil memainkan jemari sendiri karena gugup. Sedangkan suamiku sibuk melihat jalan tanpa bicara sepatah kata pun. Sampai akhirnya aku memberanikan diri berkata pelan. Makasih ya udah mau datang. Dia tertawa kecil. Sinis. Datang bukan berarti bangga. Brak. Dadaku langsung sakit lagi. Aku langsung menoleh ke arah jendela mobil supaya air mataku tidak terlihat. Karena bahkan sebelum pesta dimulai, aku sudah dihancurkan duluan. Begitu sampai hotel, suasana langsung ramai. Lampu ballroom mewah menyala terang. Rekan-rekan kantor mulai berdatangan bersama pasangan mereka. Dan begitu melihatku, mereka langsung tersenyum hangat. Selamat ya. Keren banget kamu. Kita bangga sama kamu. Aku tersenyum sambil mengangguk kecil. Tapi di sampingku,
Suamiku justru terlihat makin tidak nyaman. Aku bisa merasakannya. Tangannya dingin. Rahangnya mengeras. Dan semuanya makin buruk saat beberapa atasan datang menghampiriku. Salah satu direktur bahkan berkata sambil tertawa, "Suami kamu harus bangga nih. Jarang ada perempuan sekuat istri kamu." Seketika, aku melihat wajah suamiku berubah. Senyumnya langsung hilang. Tatapannya mulai dingin. Dan dadaku langsung gak enak. Acara makan malam dimulai. Aku duduk di meja depan bersama jajaran manajemen. Sedangkan suamiku duduk di sebelahku sambil diam sejak tadi. Beberapa kali aku mencoba mengajaknya ngobrol. Tapi dia hanya menjawab seperlunya. Sampai akhirnya, salah satu rekan kerja bercanda sambil tertawa, "Wah, sekarang penghasilan istrinya pasti lebih gede nih." Beberapa orang langsung ikut tertawa kecil. Dan detik berikutnya, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup keras. Suamiku langsung meletakkan gelas cukup keras di meja. Brak! Suasana langsung canggung. Aku buru-buru memegang lengannya pelan. "Mas!" Tapi dia langsung menarik tangannya kasar. Tatapannya tajam sekali sekarang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kebencian di matanya. Aku mulai panik. Karena aku tahu emosinya mulai naik. Tapi semuanya makin buruk saat MC acara naik ke atas panggung. Dan malam ini, suara tepuk tangan memenuhi ballroom. Kita akan memberikan penghargaan khusus untuk karyawan terbaik tahun ini. Lampu sorot langsung mengarah ke mejaku. Dan saat namaku disebut, seluruh ballroom langsung berdiri sambil tepuk tangan. Aku langsung shock. Air mataku hampir jatuh. Karena jujur, aku tidak menyangka akan mendapat penghargaan sebesar itu. Aku berdiri perlahan sambil gemetar. Dan tepat saat aku melangkah menuju panggung, aku mendengar suara kursi ditarik kasar dari belakang. Brak! Suasana langsung sunyi. Aku menoleh pelan. Dan detik berikutnya, dadaku langsung terasa dingin. Karena suamiku berdiri dengan wajah penuh amarah. Tatapannya merah. Tangannya mengepal. Sedangkan ibu mertuaku, yang sejak tadi duduk di meja belakang, justru tersenyum kecil seperti menikmati semuanya. Aku mulai takut. Benar-benar takut. Dan kalimat pertama suamiku malam itu, langsung membuat seluruh ballroom membeku. "Hebat banget ya sekarang." Suaranya keras. Tajam, penuh hinaan. Air mataku langsung naik. Karena semua orang sekarang melihat kami. Aku mencoba menenangkannya pelan. "Mas, jangan di sini." Tapi dia malah tertawa kecil penuh emosi. "Kenapa?" Dia menunjuk ke arah panggung. "Mau pamer kalau suami kamu kalah sukses." Seketika, seluruh tubuhku langsung gemetar. Dan aku belum tahu, beberapa detik lagi, malam itu akan berubah jadi mimpi buruk paling memalukan dalam hidupku. Suamiku menamparku di depan semua tamu. Ballroom hotel malam itu langsung sunyi. Semua mata tertuju ke arah kami. Lampu panggung masih menyinari wajahku. Sedangkan suamiku berdiri dengan napas berat seperti sedang menahan ledakan emosi. Dan aku benar-benar gemetar. Karena ini pertama kalinya aku melihat tatapan sekeras itu dari laki-laki yang dulu selalu memegang tanganku dengan lembut. "Mas." Suaraku kecil sekali. Aku mencoba mendekatinya pelan. Karena aku takut dia makin emosi. Tapi suamiku justru mundur sambil tertawa kecil sinis. "Sekarang puas?" Dadaku langsung sesak. Karena aku benar-benar tidak mengerti. Puas apa? Aku tidak pernah ingin bersaing dengannya. Tidak pernah. Aku hanya bekerja. Aku hanya ingin hidup kami lebih baik. Tapi di matanya sekarang, keberhasilanku seperti penghinaan. Aku buru-buru berkata pelan. "Aku nggak pernah niat bikin Mas malu." Dan detik berikutnya, suamiku langsung membentak keras di depan semua orang. "Tapi kamu udah bikin aku malu." Seketika, beberapa tamu langsung terkejut.
Suasana ballroom jadi tegang. Aku bisa melihat rekan-rekan kantorku mulai saling pandang. Sedangkan aku, rasanya ingin menghilang saat itu juga. Air mataku mulai jatuh. Aku mencoba menahan tangannya pelan. "Mas, tolong." Tapi dia langsung menepis tanganku kasar. "Aku capek." Suaranya penuh emosi. "Semua orang sekarang ngomongin kamu. Semua orang lihat aku cuma suami dari perempuan sukses." Dadaku terasa seperti diremas kuat. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar. Suamiku tidak lagi melihatku sebagai pasangan. Dia melihatku sebagai ancaman untuk harga dirinya. Aku menggigit bibir sambil menangis. "Aku nggak pernah ngerendahin Mas." Tapi sebelum aku selesai bicara, ibu mertuaku tiba-tiba berdiri dari kursinya sambil berkata cukup keras. "Nah kan?" Beliau menunjukku. "Makanya perempuan jangan terlalu tinggi karirnya." Beberapa tamu langsung terlihat tidak nyaman. Tapi yang paling menghancurkan, beberapa keluarga suamiku justru tertawa kecil. Tertawa saat aku sedang dipermalukan di depan ratusan orang. Air mataku jatuh makin deras. Aku menatap suamiku sambil gemetar. "Mas, kita pulang aja?" Karena jujur, aku sudah nggak kuat lagi. Tapi detik berikutnya, sesuatu terjadi begitu cepat. Pelak! Tamparan itu mendarat keras tepat di pipiku. Seluruh ballroom langsung membeku. Aku bahkan sampai kehilangan keseimbangan beberapa detik. Pipiku panas. Telingaku berdenging. Dan aku benar-benar nggak percaya. Suamiku menamparku di depan semua orang. Air mataku langsung jatuh deras. Tanganku perlahan menyentuh pipi yang terasa sakit. Sedangkan seluruh tubuhku gemetar hebat. Musik berhenti. MC diam. Tidak ada satu suara pun di ruangan itu. Dan yang paling menghancurkan, ibu mertuaku malah tertawa kecil sambil berkata, "Biar sadar diri." Brak. Kalimat itu terasa jauh lebih sakit daripada tamparannya. Karena akhirnya, aku sadar mereka menikmati kehancuranku. Aku menatap suamiku lama sekali. Matanya merah penuh emosi. Tapi tidak ada penyesalan di sana. Tidak ada. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Salah satu rekan kerjaku langsung berdiri. "Pak, ini keterlaluan." Tapi suamiku malah menunjuk ke arahku sambil membentak. Dia lupa siapa suaminya. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena ironis sekali, laki-laki yang hidupnya selama ini banyak dibantu penghasilanku, sekarang merasa harga dirinya diinjak hanya karena istrinya berhasil. Air mataku terus jatuh. Pipiku masih terasa panas. Dan suasana makin hancur saat ibu mertuaku kembali berkata dengan suara sinis. "Perempuan kalau terlalu dipuji memang jadi nggak tahu diri." Beberapa keluarganya tertawa kecil lagi. Sedangkan aku, rasanya benar-benar mati malam itu. Aku berdiri diam beberapa detik. Lalu perlahan mengambil handphone dari tasku. Tanganku gemetar hebat. Semua orang memperhatikanku. Dan detik berikutnya, aku melakukan sesuatu yang membuat wajah suamiku langsung berubah. Aku menelepon seseorang. "Halo." Suaraku pecah menahan tangis. "Tolong hentikan semua pembayaran atas nama suamiku mulai malam ini." Seketika, wajah suamiku langsung pucat. Benar-benar pucat. Sedangkan ibu mertuaku mulai terlihat bingung. Dan aku belum selesai. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, aku berhenti jadi perempuan sabar yang terus dihancurkan. Keluarga suamiku tertawakan aku setelah ditampar. Ballroom hotel malam itu benar-benar sunyi. Setelah teleponku selesai, semua orang masih membeku. Aku berdiri sambil memegang pipiku yang masih panas. Sedangkan suamiku menatapku dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat ketakutan di matanya. "Pembayaran apa?" Suaranya mulai berubah pelan. Tidak lagi penuh amarah,
tapi penuh panik. Air mataku masih jatuh. Tanganku gemetar. Karena jujur, aku sendiri sudah terlalu hancur malam itu. Tamparan tadi bukan cuma menyakitkan fisik, tapi menghancurkan seluruh harga diriku di depan banyak orang. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan sambil menahan tangis. Semua yang selama ini kamu nikmati. Seketika, ibu mertuaku langsung berdiri cepat. Apa maksud kamu? Nada suaranya mulai tinggi. Tapi kali ini, aku tidak lagi takut. Karena malam itu, sesuatu dalam diriku akhirnya mati. Aku menghapus air mata pelan, lalu menatap semua orang di ballroom. Dan untuk pertama kalinya, aku berhenti melindungi mereka. Mobil yang dipakai suami saya. Suaraku masih bergetar. Cicilannya saya yang bayar. Ruangan langsung ramai. Beberapa tamu mulai saling pandang shock. Aku melanjutkan sambil menahan sesak di dada. Tagihan rumah, listrik, kartu kredit, bahkan biaya berobat ibu mertua saya. Air mataku jatuh lagi. Semuanya dari gaji perempuan yang tadi ditampar ini. Seketika, seluruh ballroom langsung gempar. Wajah ibu mertuaku berubah pucat. Sedangkan suamiku terlihat seperti kehilangan napas. Dan yang paling membuatku sakit, beberapa keluarganya masih mencoba tertawa kecil seolah meremehkanku. Salah satu sepupu suamiku bahkan berkata sinis, "Ah, paling juga lebay." Aku langsung menoleh. Dan detik berikutnya, aku tersenyum kecil pahit. Karena lucunya, bahkan setelah melihat aku dihina seperti itu, mereka masih menganggap aku perempuan lemah yang akan diam saja. Ibu mertuaku lalu melangkah cepat mendekat. Jangan mempermalukan suami sendiri di depan umum. Brak. Kalimat itu langsung membuatku tertawa sambil menangis. Karena ironis sekali. Aku yang ditampar. Aku yang dihina. Aku yang dipermalukan. Tapi aku juga yang diminta menjaga nama baik suami. Air mataku jatuh makin deras. Aku menatap beliau lama. Waktu anak ibu nampar saya tadi, suaraku pecah. Ibu nggak kepikiran soal malu. Seketika, ibu mertuaku langsung diam. Tapi hanya beberapa detik. Karena setelah itu, beliau malah berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Perempuan memang harus diingatkan kalau mulai kelewatan. Beberapa keluarga suamiku langsung mengangguk setuju. Dan beberapa bahkan tertawa kecil lagi. Tertawa. Saat pipiku masih merah karena tamparan. Seketika, aku benar-benar sadar. Aku tidak sedang hidup di tengah keluarga. Aku hidup di tengah orang-orang yang menikmati saat seorang perempuan dihancurkan. Tanganku mengepal. Tubuhku gemetar hebat. Tapi bukan karena takut lagi. Karena marah. Marah yang selama ini kupendam sendirian. Salah satu rekan kerjaku akhirnya berdiri dan membentak, "Ini sudah kekerasan." Tapi suamiku langsung menunjukku sambil emosi. Dia yang bikin aku emosi. Aku langsung tertawa kecil pahit. Karena laki-laki yang tadi menamparku, masih berusaha menjadikan aku penyebab semuanya. Dan suasana makin berubah saat tiba-tiba handphone suamiku berbunyi keras. Semua orang langsung diam. Suamiku mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Dan detik berikutnya, wajahnya langsung hancur. "Apa?" Suaranya keras sekali. Seluruh ballroom menoleh. Sedangkan aku, cuma berdiri diam sambil menangis. Karena aku tahu telepon itu dari bank. Dan beberapa detik kemudian, suamiku perlahan menatapku dengan wajah penuh shock. "Kamu? Cabut autopay semua." Aku mengangguk kecil. Air mataku masih jatuh. Karena mulai malam ini, suaraku dingin sekarang. Aku berhenti membiayai orang-orang yang menghancurkan aku. Seketika, ibu mertuaku langsung terduduk lemas di kursi. Sedangkan seluruh keluarga mereka mulai panik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
Mereka sadar perempuan yang selama ini mereka hina ternyata adalah tiang hidup keluarga itu sendiri. Semua tamu baru tahu siapa yang membiayai hidup keluarga itu. Setelah suamiku menerima telepon dari bank malam itu, suasana ballroom langsung berubah kacau. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang handphone. Sedangkan ibu mertuaku mulai panik melihat ekspresi anaknya. Ada apa? Beliau berdiri buru-buru. Tapi suamiku tidak langsung menjawab. Dia cuma menatapku dengan mata penuh syok. Seolah baru sadar, selama ini hidupnya berdiri di atas pengorbananku. Aku masih berdiri sambil memegang pipi yang memerah. Air mataku terus jatuh. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil. Karena malam itu, akhirnya semua topeng mereka terbuka. Suamiku berjalan mendekat pelan. Nggak mungkin. Suaranya lemah. Kamu nggak mungkin beneran berhenti bayar semuanya? Aku tersenyum kecil pahit. Karena lucunya, dia lebih shock kehilangan uangku daripada kehilangan istrinya sendiri. Aku menghapus air mata pelan. Lalu berkata sambil menahan sesak di dada. 3 tahun aku bantu hidup rumah ini. Suaraku bergetar. Aku bayar cicilan mobil. Aku bantu tagihan rumah. Aku bantu kebutuhan ibu kamu. Tangisku mulai pecah lagi. Dan balasan yang aku dapat. Aku menyentuh pipiku pelan. Ditampar di depan semua orang. Seluruh ballroom langsung sunyi. Beberapa tamu terlihat benar-benar shock. Karena mungkin baru sekarang mereka sadar, perempuan yang tadi dipermalukan justru jadi tulang punggung keluarga itu. Ibu mertuaku langsung mendekat sambil emosi. Kamu nggak usah buka aib rumah tangga. Brak. Kalimat itu langsung membuatku tertawa sambil menangis lagi. Aib? Jadi penderitaanku selama ini harus tetap disembunyikan demi harga diri mereka? Aku menatap beliau lama. Waktu saya dihina, suaraku mulai dingin. Ibu nggak takut itu jadi aib? Beliau langsung diam. Tapi suamiku buru-buru memotong dengan nada panik. Kita bisa ngomong di rumah. Aku langsung menggeleng pelan. Karena tidak. Malam itu aku tidak mau lagi diam-diam menangis sendirian di rumah. Mereka mempermalukanku di depan umum. Dan sekarang, mereka harus mendengar semuanya di depan umum juga. Aku menatap semua tamu perlahan. Lalu berkata dengan suara gemetar. Selama ini mereka selalu bilang aku istri durhaka karena sibuk kerja. Air mataku jatuh lagi. Padahal, aku menarik napas panjang. Saat suami saya terlambat gajian, saya yang bayar semua kebutuhan rumah. Beberapa tamu langsung terlihat marah. Ada yang menggeleng tidak percaya. Ada yang mulai berbisik pelan. Dan suasana makin menghancurkan keluarga suamiku saat salah satu direktur kantor tiba-tiba berdiri. Beliau menatap suamiku tajam. Pak. Nada suaranya dingin. Istri seperti ini seharusnya dibanggakan. Seketika, suamiku langsung menunduk. Sedangkan aku, rasanya hampir hancur mendengar kalimat itu. Karena selama ini, aku cuma ingin dihargai. Cuma itu. Tapi semuanya makin kacau saat tiba-tiba satu persatu tamu mulai bicara. Kasihan banget. Udah bantu keluarga malah ditampar. Parah sih kalau laki-laki iri sama istrinya sendiri. Keluarga suamiku mulai panik. Ibu mertuaku bahkan terlihat gemetar sekarang. Karena untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa lagi mengendalikan cerita. Dan detik berikutnya, plot twist terbesar malam itu akhirnya terbongkar. Salah satu rekan kerja suamiku berdiri sambil berkata cukup keras. Pak tahu nggak? Dia menatap suamiku. Kalau promosi jabatan Bapak kemarin, suasana ballroom langsung sunyi. Direkomendasikan langsung sama istri Bapak. Seketika, wajah suamiku langsung kosong. Benar-benar kosong. Sedangkan aku perlahan menutup mata. Karena ya, selama ini aku diam-diam membantu karirnya.
Aku yang bicara baik tentang dia ke atasan. Aku yang merekomendasikan namanya saat ada peluang naik posisi. Aku melakukan semuanya karena aku bangga punya suami pekerja keras. Tapi sekarang, laki-laki itu justru menghancurkanku di depan semua orang. Suamiku langsung menatapku dengan mata merah. Kamu. Suaranya hancur. Kamu yang bantu aku naik jabatan. Air mataku jatuh lagi. Aku mengangguk kecil. Dan kalimat berikutnya, akhirnya membuat seluruh ballroom benar-benar membeku. Aku selalu berusaha bikin kamu terlihat hebat. Tangisku pecah. Bahkan saat kamu sibuk menjatuhkan aku. Aku membuat satu panggilan yang menghancurkan harga diri suamiku. Ballroom hotel malam itu benar-benar sunyi. Setelah semua orang tahu, akulah yang diam-diam membantu karir suamiku naik. Tatapan orang-orang langsung berubah. Beberapa tamu menatapku penuh iba. Sebagian lagi menatap suamiku dengan kecewa. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar kehilangan harga dirinya. Dia berdiri membeku di tengah ballroom. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Sedangkan ibu mertuaku mulai terlihat panik luar biasa. Karena sekarang, semua orang tahu kenyataan yang selama ini mereka sembunyikan. Bahwa perempuan yang mereka hina sebagai istri durhaka, justru jadi alasan keluarga itu tetap berdiri. Aku masih menangis sambil memegang pipiku. Bekas tamparan itu masih terasa panas. Dan jujur, rasa sakit di pipiku kalah jauh dibanding rasa sakit di hatiku malam itu. Suamiku berjalan mendekat pelan. Tatapannya mulai berubah. Bukan marah lagi, tapi takut. Enggak mungkin. Suaranya pecah. Kamu bohong kan? Aku tertawa kecil sambil menangis. Karena lucunya, dia lebih mudah percaya aku perempuan buruk daripada percaya aku tulus mencintainya. Aku menghapus air mata pelan. Lalu berkata sambil menahan sesak. Kalau aku mau menjatuhkan kamu. Aku menatap matanya tepat. Aku bisa lakukan dari dulu. Seluruh ballroom langsung diam. Dan kalimat berikutnya, akhirnya benar-benar menghancurkan laki-laki itu. Tapi aku pilih bantu kamu naik. Air mataku jatuh lagi. Karena aku bangga jadi istri kamu. Seketika, suamiku langsung terduduk lemas di kursi. Sedangkan beberapa tamu mulai menggeleng kecewa melihatnya. Aku melihat sendiri bagaimana penyesalan mulai menghancurkannya perlahan. Tapi semuanya belum selesai. Karena malam itu, aku sudah terlalu lama diam. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih membela diriku sendiri. Aku mengambil handphone lagi. Tanganku masih gemetar. Suamiku langsung panik melihatku. Mau ngapain lagi? Aku tidak menjawab. Aku langsung menelepon seseorang. Halo Pak. Suaraku serak karena menangis. Iya, saya. Seluruh ballroom langsung hening memperhatikanku. Dan detik berikutnya, kalimat yang keluar dari mulutku langsung membuat suamiku kehilangan warna di wajahnya. Mulai besok. Aku menahan napas sebentar. Tolong cabut nama suami saya dari proyek kerjasama itu. Seketika, suamiku langsung berdiri panik. Jangan. Bentakannya menggema di ballroom. Beberapa tamu langsung shock. Sedangkan aku tetap diam sambil menahan tangis. Karena proyek itu adalah kesempatan terbesar dalam karirnya. Proyek yang bisa membuat posisinya naik drastis. Dan semua itu, aku yang membukakan jalannya. Suamiku berjalan cepat mendekat. Tangannya gemetar memegang lenganku. Kamu nggak bisa gini. Air mataku jatuh lagi. Karena ironis sekali, saat aku menangis dipermalukan tadi, dia tidak setakut ini. Tapi saat karirnya terancam, dia langsung panik setengah mati. Aku perlahan melepaskan tangannya, lalu berkata dengan suara dingin yang bahkan asing di telingaku sendiri. Aku juga nggak bisa terus hidup sama orang yang menghancurkan aku. Ruangan langsung sunyi.
Dan untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku benar-benar hancur. Dia menutup wajahnya sendiri sambil menangis. Ibu! Suaranya pecah. Aku gimana sekarang? Seketika, ibu mertuaku langsung ikut panik. Beliau mendekat sambil menangis. Nak? Tatapannya berubah memohon ke arahku. Tolong jangan hancurin karir suami kamu. Brak. Kalimat itu langsung membuatku tertawa sambil air mata terus jatuh. Karena lucu sekali, mereka baru takut kehilangan saat semuanya mulai diambil kembali. Aku menatap ibu mertuaku lama. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa rasa takut. Waktu anak ibu nampar saya tadi, suaraku bergetar hebat. Ibu nggak takut hidup saya hancur. Beliau langsung diam. Sedangkan seluruh ballroom terasa makin sesak. Suamiku akhirnya berlutut di depanku. Benar-benar berlutut. Tangisnya pecah di depan semua orang. Aku salah? Air matanya jatuh deras. Aku hilaf. Dadaku langsung diremas kuat, karena melihat laki-laki yang pernah sangat kucintai sehancur itu, tetap menyakitkan. Tapi luka dalam diriku sudah terlalu dalam. Aku menggigit bibir sambil menangis. Dan kalimat berikutnya, akhirnya membuat seluruh ballroom ikut diam. Aku nggak takut kehilangan uang. Aku menatap suamiku tepat di mata. Aku cuma capek terus kehilangan harga diri di rumah sendiri. Rahasia utang suamiku terbongkar di depan semua orang. Ballroom malam itu terasa semakin sesak. Suamiku masih berlutut di depanku sambil menangis. Sedangkan semua tamu hanya bisa diam melihat kehancuran rumah tangga kami terbuka di depan mata. Aku sendiri hampir nggak kuat berdiri. Pipiku masih sakit. Hatiku jauh lebih sakit. Karena sampai detik itu, aku masih tidak percaya laki-laki yang paling kucintai tega menamparku di depan semua orang. Dan yang paling menghancurkan, keluarganya justru menertawakanku. Aku menghapus air mata pelan. Tanganku dingin sekali sekarang. Suamiku masih memegang ujung dresku sambil menangis. Tolong. Suaranya benar-benar hancur. Jangan cabut proyek itu. Dadaku langsung sesak lagi. Karena lagi-lagi, yang paling dia takutkan tetap karirnya. Bukan istrinya yang baru saja dihancurkan di depan umum. Aku menarik napas panjang. Lalu perlahan berkata, aku nggak pernah niat menghancurkan hidup kamu. Tangisku pecah lagi. Tapi kalian duluan yang menghancurkan aku. Ruangan kembali sunyi. Dan tepat saat itu, handphone ibu mertuaku tiba-tiba berbunyi keras. Beliau langsung mengangkat cepat dengan tangan gemetar. Iya, halo. Beberapa detik pertama wajahnya masih normal. Tapi detik berikutnya, warna wajah beliau langsung hilang total. Apa? Suaranya sampai pecah. Semua orang langsung menoleh. Sedangkan aku, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ibu mertuaku terlihat panik luar biasa sekarang. Tangannya gemetar. Bibirnya pucat. Dan setelah telepon ditutup, beliau langsung menatap suamiku dengan mata penuh ketakutan. Nak? Suaranya pelan sekali. Debt collector datang ke rumah. Seketika, ballroom langsung gempar. Beberapa tamu langsung saling pandang. Sedangkan suamiku membeku total. Aku sendiri langsung terdiam. Karena aku benar-benar tidak tahu soal itu. Suamiku buru-buru berdiri. Mama jangan ngomong di sini. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena beberapa keluarga mulai berbisik panik. Dan detik berikutnya, rahasia terbesar itu akhirnya terbongkar. Ibu mertuaku menangis sambil memegang tangan anaknya. Mereka bilang kalau malam ini nggak dibayar. Air matanya jatuh deras. Mobil mau ditarik. Seketika, seluruh tubuhku langsung dingin. Karena mobil itu, mobil yang cicilannya selama ini kubayar diam-diam. Aku perlahan menatap suamiku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa malu yang benar-benar menghancurkannya.
Beberapa tamu mulai berbisik semakin keras. Ternyata banyak utang. Pantes istrinya dipaksa resign. Dia takut kehilangan sumber uang. Dan suasana makin hancur saat salah satu debt collector tiba-tiba masuk ke lobi ballroom. Benar-benar datang. Dua laki-laki berbaju hitam berdiri sambil membawa map. Mereka melihat sekeliling lalu bertanya cukup keras. Pemilik mobil hitam di parkiran siapa ya? Seketika, wajah suamiku langsung pucat seperti mayat. Sedangkan ibu mertuaku hampir jatuh karena panik. Aku menutup mata pelan. Karena sekarang, semuanya benar-benar terbuka. Ternyata selama ini, mereka bukan cuma iri pada kesuksesanku. Mereka takut kehilangan perempuan yang menopang hidup mereka. Debt collector itu lalu membuka map sambil berkata, "Sudah nunggak 5 bulan." Ballroom langsung sunyi total. Dan kalimat berikutnya, akhirnya membuat seluruh harga diri suamiku runtuh malam itu. Selama ini pembayaran masuk dari rekening istri bapak. Seketika, semua orang langsung menoleh ke arahku. Aku berdiri diam sambil air mata terus jatuh. Karena bahkan orang luar lebih tahu pengorbananku dibanding keluargaku sendiri. Suamiku perlahan menunduk. Tangannya gemetar menutup wajah sendiri. Sedangkan ibu mertuaku mulai menangis histeris. Ya Allah! Beliau terduduk lemas. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin menyelamatkan mereka lagi. Karena perempuan juga punya batas untuk terus disakiti. Aku menatap suamiku lama sekali. Lalu berkata pelan dengan suara yang hampir habis. Sekarang semua orang tahu. Air mataku jatuh lagi. Siapa yang sebenarnya menopang rumah tangga ini? Suamiku baru tahu rumah dan mobil atas namaku. Ballroom hotel malam itu benar-benar berubah jadi neraka. Semua orang diam. Semua orang menatap suamiku yang sekarang berdiri dengan wajah hancur. Sedangkan debt collector masih memegang map sambil menunggu jawaban. Aku sendiri cuma bisa berdiri sambil menahan tangis. Karena jujur, aku tidak pernah membayangkan rumah tangga kami akan hancur seburuk ini di depan banyak orang. Ibu mertuaku masih menangis histeris di kursi. Sedangkan suamiku terlihat seperti kehilangan seluruh tenaga hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar jatuh. Bukan jatuh karena miskin, tapi jatuh karena harga dirinya sendiri. Debt collector itu kembali bicara, "Kalau malam ini belum ada pembayaran." Dia melihat map. Kendaraan langsung kami tarik. Seketika, suamiku langsung menutup wajahnya. Tangannya gemetar hebat. Beberapa tamu mulai berbisik lagi. Parah. Istrinya yang bayar semua ternyata. Masih sempat nampar lagi. Dadaku makin sakit mendengarnya. Karena sampai detik itu, aku masih malu. Malu rumah tanggaku jadi tontonan banyak orang. Tapi kali ini, aku tidak mau lagi melindungi orang-orang yang menghancurkanku. Aku menghapus air mata pelan. Lalu berkata sambil menatap debt collector itu, "Tarik aja." Seketika, suamiku langsung menoleh cepat. Wajahnya shock. "Apa?" Suaranya hampir nggak keluar. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa rasa takut kehilangan. Tarik mobilnya. Tangisku pecah lagi. Karena mulai malam ini, aku menarik napas panjang. Aku berhenti menanggung semua beban orang yang gak pernah menghargai aku. Ballroom langsung sunyi total. Sedangkan suamiku seperti kehilangan napas. Dia berjalan mendekat sambil gemetar. "Kamu tega." Brak. Kalimat itu langsung membuatku tertawa sambil air mata terus jatuh. Tega? Jadi selama ini hanya aku yang wajib mengerti? Hanya aku yang harus bertahan? Aku menatapnya tepat di mata. Yang tega itu siapa? Suaraku mulai meninggi karena emosiku pecah. Aku kerja sampai sakit buat rumah ini. Aku bayar semuanya. Tangisku makin keras. Dan balasan kamu apa?
Tanganku menyentuh pipiku yang masih merah. Kamu nampar aku di depan semua orang. Suasana ballroom langsung makin emosional. Beberapa tamu bahkan mulai ikut menangis melihatku. Karena malam itu, semua orang melihat sendiri bagaimana perempuan yang paling banyak berkorban justru paling dihancurkan. Dan semuanya makin kacau saat debt collector tiba-tiba berkata, "Maaf Bu." Dia melihat data di map. Tapi kendaraan ini sebenarnya atas nama ibu. Seketika, seluruh ballroom langsung membeku. Suamiku langsung menatapku dengan wajah kosong. Apa? Suaranya pelan sekali sekarang. Aku memejamkan mata sebentar. Karena ya, mobil itu memang atas namaku. Dari awal. Karena dulu pengajuan kredit suamiku ditolak. Dan aku diam-diam membantu memakai namaku supaya dia tidak malu. Tapi sekarang, rahasia itu terbongkar di depan semua orang. Aku perlahan membuka mata. Dan detik berikutnya, plot twist paling menghancurkan malam itu akhirnya keluar. Debt collector kembali membuka map lalu berkata, "Rumah yang ditempati juga atas nama ibu." Berak. Ruangan langsung gempar. Ibu mertuaku sampai berdiri shock. Sedangkan suamiku benar-benar kehilangan warna di wajahnya. "Kamu bohong." Suaranya gemetar. Aku langsung tertawa kecil pahit sambil menangis. Karena ironis sekali, laki-laki yang selama ini merasa paling berkuasa di rumah, baru tahu semuanya berdiri di atas namaku. Air mataku terus jatuh. Aku nggak pernah niat bikin kamu malu. Suaraku serak. Makanya selama ini aku diam. Aku menatap ibu mertuaku perlahan. Walaupun setiap hari saya dihina di rumah itu. Beliau langsung menutup mulut sambil menangis. Sedangkan suamiku mulai mundur pelan seperti orang kehilangan pijakan hidup. Dan kalimat berikutnya, akhirnya benar-benar menghancurkan mereka malam itu. Kalau saya mau, aku menahan sesak di dada. Sebenarnya kalian yang numpang hidup di rumah saya. Ibu mertuaku menangis saat diusir dari rumah itu. Setelah kalimat itu keluar dari mulutku, ballroom hotel langsung benar-benar sunyi. Kalau saya mau, sebenarnya kalian yang numpang hidup di rumah saya. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bicara. Semua orang menatap keluargaku dengan wajah shock. Sedangkan suamiku terlihat seperti baru saja kehilangan seluruh dunianya. Tangannya gemetar. Matanya merah. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat laki-laki itu benar-benar sadar betapa besar pengorbananku selama ini. Ibu mertuaku langsung terduduk lemas di kursi. Wajahnya pucat sekali. Rumah itu. Suaranya bergetar. Atas nama kamu. Air mataku jatuh lagi. Aku mengangguk kecil. Dan jujur, mengatakan semua itu tidak membuatku puas. Tidak sama sekali. Karena sebenarnya, aku hanya ingin dihargai sejak awal. Aku tidak pernah berniat mempermalukan mereka. Makanya selama bertahun-tahun, aku diam. Aku membiarkan suamiku merasa menjadi kepala rumah tangga sepenuhnya. Aku membiarkan ibu mertuaku merasa rumah itu milik anaknya. Padahal setiap cicilan, setiap tagihan, semuanya keluar dari rekeningku. Tapi malam itu, mereka sendiri yang memaksaku membuka semuanya. Suamiku perlahan mundur sambil memegang kepalanya. "Nggak mungkin." Air matanya jatuh deras. "Kamu nggak pernah cerita." Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena ironis sekali, laki-laki yang setiap hari tinggal di rumah itu, bahkan tidak pernah benar-benar peduli bagaimana semua kebutuhan bisa terpenuhi. Aku menatapnya lama, karena aku nggak pernah mau bikin kamu malu. Dadaku terasa sesak sekali sekarang. Aku selalu jaga harga diri kamu. Tangisku pecah lagi, bahkan saat kamu nggak pernah jaga perasaan aku. Ruangan langsung makin emosional. Beberapa tamu mulai ikut menangis melihatku. Sedangkan ibu mertuaku sekarang benar-benar panik.
Beliau berdiri lalu berjalan cepat mendekat sambil menangis. "Nak?" Tangannya mencoba memegang lenganku. "Tolong jangan usir kami." Seketika, seluruh tubuhku langsung dingin. Karena perempuan yang dulu paling sering menghina aku, sekarang memohon sambil menangis di depanku. Aku menutup mata kuat-kuat. Karena bagian paling menyakitkan dari semua ini adalah, aku masih punya hati untuk merasa kasihan. Walaupun mereka sudah menghancurkanku. Ibu mertuaku menangis sambil memegang tanganku erat. "Ibu salah." Tangisnya pecah. "Ibu nggak tahu semuanya." Air mataku ikut jatuh lagi. Karena kalimat itu terdengar sangat terlambat. Sangat terlambat. Aku perlahan menarik tanganku. Lalu berkata dengan suara gemetar. Waktu saya pulang kerja sambil nangis, aku menatap beliau tepat di mata. Ibu nggak pernah peduli. Tangisku makin pecah. Waktu saya dihina durhaka. Waktu saya dipaksa resign. Waktu anak ibu nampar saya. Aku menyentuh pipiku lagi. Ibu malah ketawa. Seketika, ibu mertuaku langsung menangis histeris. Beliau menutup wajah sendiri sambil gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar menghancurkannya. Tapi semuanya belum selesai. Karena malam itu, aku sudah terlalu lama diam. Aku akhirnya mengambil napas panjang. Lalu berkata pelan, "Besok pagi." Seluruh ballroom langsung sunyi lagi. "Tolong kosongkan rumah itu." Berak. Kalimat itu langsung menghancurkan semuanya. Suamiku langsung terduduk lemas di lantai ballroom. Sedangkan ibu mertuaku menangis makin keras. "Nak, jangan." Beliau memohon sambil gemetar. "Kami mau tinggal di mana?" Air mataku langsung jatuh deras. Karena jujur, mengucapkan kalimat itu rasanya seperti menusuk diriku sendiri. Aku pernah menganggap mereka keluarga. Pernah. Makanya aku rela bekerja sampai sakit demi rumah itu. Tapi malam ini, aku akhirnya sadar. Rumah yang tidak pernah menghargai pengorbanan perempuan, bukan rumah. Itu tempat luka tumbuh setiap hari. Suamiku akhirnya merangkak mendekat sambil menangis. "Aku mohon." Suaranya benar-benar hancur sekarang. "Jangan ambil rumah itu." Dadaku langsung diremas keras. Karena melihat dia sehancur itu tetap membuatku sakit. Tapi luka dalam diriku sudah terlalu penuh. Aku menggigit bibir sambil menangis. Dan kalimat berikutnya akhirnya membuat seluruh ballroom ikut diam tanpa suara. Waktu aku menangis sendirian tiap malam, aku menatap suamiku tepat di mata. Gak ada satupun dari kalian yang takut kehilangan aku. Suamiku bersujud meminta aku bertahan. Ballroom hotel malam itu dipenuhi suara tangisan. Ibu mertuaku masih terduduk lemas sambil menangis histeris. Sedangkan suamiku, laki-laki yang tadi menamparku di depan semua orang, sekarang berlutut di lantai sambil memegang kakiku. Dan jujur, pemandangan itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan tadi. Karena aku tidak pernah ingin rumah tanggaku hancur seperti ini. Aku hanya ingin dihargai. Cuma itu. Air mataku terus jatuh tanpa henti. Tanganku gemetar hebat. Sedangkan suamiku menangis sambil menundukkan kepala di depanku. "Aku salah?" Suaranya benar-benar pecah. "Aku egois?" Dadaku langsung sesak mendengarnya. Karena laki-laki ini pernah jadi tempat paling nyaman dalam hidupku. Dulu dia pernah menggenggam tanganku sambil janji akan melindungiku. Dulu dia pernah bilang aku alasan dia semangat kerja. Tapi semuanya berubah sejak aku mulai sukses. Dan sekarang, kami berdiri di titik paling hancur dalam hubungan ini. Suamiku memegang kakiku makin erat. "Tolong jangan pergi." Tangisnya makin keras. "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Seketika, air mataku jatuh makin deras. Karena kalimat itu adalah semua yang selama ini ingin ku dengar. Tapi lucunya,
Baru keluar saat aku sudah benar-benar terluka. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Karena sebagian diriku masih ingin memeluknya. Masih ingin memperbaiki semuanya. Tapi bagian lain dalam diriku masih ingat semua penghinaan itu. Masih ingat bagaimana dia membiarkan ibunya merendahkanku setiap hari. Masih ingat bagaimana dia menuduhku macam-macam saat aku lembur. Dan yang paling sakit, masih ingat tamparan di depan semua orang tadi. Aku perlahan menarik kakiku pelan. Tapi suamiku malah makin panik. Jangan. Tangannya gemetar hebat. Aku mohon. Dia benar-benar bersujud sekarang. Kepalanya menyentuh lantai ballroom. Seluruh tamu langsung shock. Beberapa bahkan menutup mulut karena tidak percaya. Sedangkan aku, rasanya seperti mau runtuh. Karena melihat seseorang yang pernah sangat kita cintai hancur seperti itu, tetap menyakitkan. Ibu mertuaku ikut merangkak mendekat sambil menangis. Nak? Beliau memegang tanganku. Ibu minta maaf. Tangisnya pecah. Ibu terlalu jahat sama kamu. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena itu pertama kalinya, aku mendengar pengakuan jujur dari beliau. Tapi semuanya terasa terlambat. Sangat terlambat. Aku menatap ibu mertuaku lama. Dan jujur, aku bisa melihat penyesalan yang benar-benar nyata di wajahnya sekarang. Bukan lagi gengsi. Bukan lagi kesombongan. Tapi ketakutan kehilangan orang yang selama ini menopang hidup mereka. Suamiku kembali berkata sambil menangis tanpa suara. Aku iri sama kamu. Dadaku langsung terasa diremas. Karena akhirnya, dia mengakuinya sendiri. Aku takut. Tangannya gemetar menutup wajah. Aku takut semua orang lihat aku lebih rendah dari istri sendiri. Air mataku jatuh makin deras. Karena ternyata, semua luka ini lahir dari ego laki-laki yang tidak siap melihat istrinya berkembang. Aku perlahan jongkok di depannya. Lalu menatap wajahnya yang penuh air mata. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu bukan sebagai orang yang kuat. Tapi sebagai seseorang yang kalah oleh rasa rendah dirinya sendiri. Aku nggak pernah pengen lebih tinggi dari kamu. Suaraku gemetar hebat. Aku cuma pengen jalan bareng. Tangis suamiku langsung pecah lebih keras. Karena mungkin baru malam itu, dia sadar. Aku tidak pernah berniat menjatuhkannya. Aku justru terus mendorongnya naik sambil menghancurkan diriku sendiri diam-diam. Ballroom kembali sunyi. Dan kalimat berikutnya, akhirnya membuat seluruh tamu ikut menahan napas. Aku rela kehilangan jabatan. Suamiku menatapku dengan mata merah. Aku rela mulai dari nol. Air matanya jatuh deras. Asal jangan kehilangan kamu. Seketika, hatiku langsung hancur lagi. Karena dulu, aku pasti akan langsung memaafkannya. Tapi sekarang, aku terlalu lelah. Aku menghapus air mata pelan. Lalu berkata dengan suara kecil yang penuh luka. Masalahnya, aku menahan sesak di dada. Aku udah kehilangan diri aku sendiri selama jadi istri kamu. Aku memilih pergi saat mereka baru belajar menghargai. Setelah aku mengatakan bahwa aku kehilangan diriku sendiri selama menjadi istrinya, ballroom hotel malam itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Bahkan suara musik dari luar ruangan terasa hilang. Semua orang cuma menatap kami. Menatap rumah tangga yang perlahan runtuh di depan mata. Aku masih jongkok di depan suamiku yang bersujud sambil menangis. Dan jujur, aku hampir ikut hancur melihatnya. Karena walaupun dia sudah menyakitiku, aku tetap pernah mencintainya dengan seluruh hidupku. Air mataku jatuh terus. Tanganku gemetar. Sedangkan suamiku menatapku dengan mata merah penuh penyesalan. Aku bisa berubah? Suaranya pecah. Aku janji. Dadaku langsung sesak lagi. Karena dulu, aku rela melakukan apa saja demi mendengar kalimat itu. Dulu aku rela menangis sendirian di kamar mandi.
Rela pura-pura kuat. Rela diperlakukan dingin. Asal rumah tanggaku tetap utuh. Tapi sekarang, aku terlalu lelah untuk percaya lagi. Aku perlahan berdiri. Lututku sampai lemas. Dan saat aku berdiri, suamiku langsung ikut bangkit panik. "Kamu mau kemana?" Aku menatapnya lama sekali. Lalu tersenyum kecil sambil menangis. "Aku mau pulang." Suaraku pelan. Tapi kalimat berikutnya langsung membuat wajahnya hancur. Ke tempat yang gak bikin aku merasa kecil setiap hari. Seketika, air mata suamiku jatuh makin deras. Karena akhirnya, dia sadar rumah yang selama ini dia pertahankan dengan ego, justru jadi tempat paling menyakitkan buat istrinya sendiri. Ibu mertuaku kembali menangis sambil memegang tanganku. "Nak, jangan pergi." Tangannya gemetar hebat. Ibu janji berubah. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena perempuan yang dulu paling sering merendahkanku, sekarang memohon sambil ketakutan kehilangan aku. Tapi semuanya terasa terlambat. Aku menatap beliau lama. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa marah. Tanpa dendam. Hanya lelah. Saya pernah berusaha jadi menantu baik. Tangisku pecah lagi. Saya pernah anggap rumah itu rumah saya juga. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Tapi tiap hari saya dibuat merasa nggak pantas ada di sana. Ibu mertuaku langsung menangis histeris. Sedangkan seluruh ballroom terasa makin sesak. Suamiku kembali memegang tanganku. Kali ini genggamannya lemah. Tidak lagi penuh ego. "Nggak usah kerja lagi." Suaranya gemetar. "Aku bakal berubah." Aku langsung menutup mata. Karena ironis sekali, dulu aku hanya ingin didukung, bukan dipaksa memilih. Aku perlahan membuka mata lalu berkata pelan, "Masalahnya bukan kerjaanku." Aku menatapnya tepat. "Masalahnya." Air mataku jatuh lagi. "Kamu nggak pernah tahan lihat aku bahagia." Seketika, suamiku langsung menangis tanpa suara. Karena kalimat itu benar. Sangat benar. Selama ini, setiap kali aku berhasil, yang dia rasakan bukan bangga, tapi tersaingi. Aku mengambil tasku pelan, lalu melangkah menuju pintu ballroom. Dan saat aku berjalan, aku bisa mendengar suara tangisan di belakangku. Suamiku memanggil namaku berkali-kali. Ibu mertuaku ikut menangis memohon. Tapi langkahku tidak berhenti. Karena malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Begitu sampai lobi hotel, aku langsung menangis lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Karena walaupun aku pergi, hatiku tetap hancur. Aku tidak menang malam itu. Tidak ada yang benar-benar menang. Yang ada cuma perempuan yang terlalu lama bertahan sampai akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Aku keluar hotel sambil memegang pipiku yang masih sakit. Udara malam terasa dingin. Dan tepat saat aku membuka pintu mobil, aku mendengar langkah kaki berlari dari belakang. Suamiku. Dia langsung memelukku dari belakang sambil menangis. "Jangan tinggalin aku." Tangisnya benar-benar pecah sekarang. "Aku takut kehilangan kamu." Dadaku langsung diremas keras. Karena dulu, aku selalu ingin jadi seseorang yang ditakutkan untuk hilang. Tapi bukan seperti ini. Bukan setelah aku dihancurkan. Aku perlahan melepaskan pelukannya. Lalu menatap matanya yang penuh air mata. Dan kalimat terakhirku malam itu akhirnya membuat laki-laki itu benar-benar runtuh. "Aku juga dulu takut kehilangan kamu." Air mataku jatuh deras. Tapi ternyata, aku tersenyum kecil penuh luka. Aku kehilangan diriku lebih dulu. Penyesalan mereka datang saat aku sudah bahagia tanpa mereka. Malam setelah aku pergi dari hotel itu, hidupku berubah total. Aku pindah sementara ke apartemen kecil dekat kantor. Tidak mewah, tidak besar. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku bisa bernapas tanpa takut dihakimi setiap hari. Malam pertama sendirian di apartemen itu, aku menangis sampai pagi. Karena walaupun aku memilih pergi, bukan berarti aku tidak sakit. Aku tetap mencintai suamiku. Tetap. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa jauh lebih menghancurkan. Aku duduk di lantai sambil memeluk lutut. Pipiku masih sedikit merah karena tamparan malam itu. Dan setiap kali aku bercermin, aku bukan cuma melihat bekas luka di wajah. Aku melihat perempuan yang terlalu lama mengorbankan dirinya sendiri demi dicintai. Hari-hari setelah itu terasa berat. Suamiku terus menelepon. Puluhan kali. Ratusan chat masuk setiap hari. Aku minta maaf. Aku salah. Aku nggak bisa tidur tanpa kamu. Aku takut kehilangan kamu. Aku membaca semuanya sambil menangis. Karena sebagian diriku masih ingin kembali. Masih ingin percaya dia bisa berubah. Tapi luka dalam diriku sudah terlalu dalam. Dan aku sadar. Cinta tidak akan pernah cukup kalau seseorang terus menghancurkan harga diri pasangannya. Aku mulai fokus bekerja lagi. Pelan-pelan aku mencoba berdiri. Aku mulai terapi. Mulai belajar tidur tanpa menangis. Mulai belajar makan tepat waktu. Mulai belajar mencintai diriku sendiri lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar betapa lelahnya hidup bertahun-tahun di lingkungan yang terus membuatku merasa bersalah karena berkembang. Beberapa bulan berlalu. Karierku makin naik. Aku dipindahkan ke kantor pusat. Bahkan aku mulai sering diundang jadi pembicara untuk perempuan pekerja. Lucu ya? Di luar rumah aku dianggap inspirasi. Tapi dulu di rumah sendiri, aku dianggap ancaman. Suatu sore, setelah selesai seminar kantor, aku berjalan keluar gedung sambil membawa laptop. Dan detik berikutnya, langkahku langsung berhenti. Karena aku melihat suamiku berdiri di seberang jalan. Tubuhnya jauh lebih kurus sekarang. Wajahnya pucat. Matanya cekung seperti orang yang sudah lama kehilangan tidur. Dan jujur, hatiku langsung nyeri melihatnya. Dia berjalan mendekat pelan. Tangannya gemetar. Sedangkan aku langsung menahan napas. Karena ini pertama kalinya kami bertemu lagi setelah malam itu. Hai. Suaranya serak. Aku cuma mengangguk kecil. Dan beberapa detik kemudian, air mata laki-laki itu langsung jatuh. Aku kehilangan semuanya. Dadaku langsung sesak. Karena aku tahu, setelah malam itu hidupnya memang berantakan. Proyek besarnya gagal. Mobil ditarik. Rumah harus dijual. Ibunya jatuh sakit karena stres. Dan yang paling menghancurkannya, dia kehilangan perempuan yang selalu mendukungnya diam-diam. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Karena walaupun semua itu menyakitkan, aku tidak pernah benar-benar ingin hidupnya hancur. Suamiku tersenyum kecil pahit. Sekarang aku baru ngerti. Air matanya jatuh lagi. Gak semua laki-laki cukup kuat punya istri hebat. Seketika, dadaku langsung diremas keras. Karena akhirnya, dia mengerti semuanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Dia menunduk sambil menangis kecil. Aku iri sama kamu. Suaranya gemetar. Padahal aku harusnya bangga. Air mataku ikut jatuh lagi. Karena itu kalimat yang dulu sangat ingin ku dengar. Sangat. Tapi sekarang, aku sudah terlalu lelah untuk kembali. Suamiku lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kotak kecil. Cincin pernikahan kami. Tanganku langsung gemetar melihatnya. Aku simpan ini terus. Dia tersenyum sambil menangis. Karena aku berharap suatu hari kamu pulang. Tangisku langsung pecah lagi. Karena walaupun dia menyakitiku, kenangan kami tetap nyata. Cinta kami dulu juga nyata. Tapi kadang, cinta bisa kalah oleh ego yang dipelihara terlalu lama. Aku perlahan mendorong kembali kotak itu ke tangannya. Lalu berkata pelan sambil menangis.
Aku udah capek jadi perempuan yang harus mengecil supaya dicintai. Seketika, suamiku langsung menutup wajahnya sambil menangis tanpa suara. Dan kalimat berikutnya, akhirnya jadi penutup semua luka kami. Aku harap suatu hari nanti, aku menatap matanya lama. Kamu bisa bangga pada perempuan tanpa merasa jadi laki-laki yang gagal. Air mataku jatuh perlahan. Lalu aku melangkah pergi meninggalkannya. Dan kali ini, aku tidak menangis karena kehilangan seseorang. Aku menangis karena akhirnya berhasil menemukan diriku sendiri lagi. Kadang, perempuan tidak pergi karena berhenti cinta, tapi karena terlalu lama terluka. Dan laki-laki yang tidak bisa menghargai pasangan saat masih bersama, sering baru sadar nilainya setelah kehilangan. Kalau kalian ada di posisiku, apa kalian akan kembali atau tetap memilih pergi? Tulis jawaban kalian di komentar ya Hati Merah 2. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share cerita ini kalau kalian ikut sakit hati malam ini wajah menangis kencang.